Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada tim Jalan Tujana sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk mengisi seminar. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini kita belajar sama-sama bisa memberikan manfaat ya ayah ibu untuk membersamai anak kita agar kelak menjadi generasi yang soleh-solehah dan juga bahagia. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, saya langsung saja izin untuk share screen ya. Kita mulai pembahasan topik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah kelihatan di layar ayah dan ibu, mungkin boleh share di kolom chat. Sudah Mbak, gitu. Sudah terlihat di layar? Sudah, baik, terima kasih. Mbak Tasya dan Ibu Vini, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan membahas, berdiskusi tentang topik kita yang ini sebenarnya menjadi topik favorit dari para orang tua gitu ya. Membahas tentang bagaimana menghadapi anak yang tantrum dengan tenang gitu ya, tidak perlu panik. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Belinda Agustia, saya adalah seorang psikolog anak yang juga founder dari Klinik Tumbuh Kembang Rainbow Castle, dan di sini bisa dilihat rata-rata saya memang mendedikasikan diri untuk mengambil sertifikasi mendalami tentang hubungan antara orang tua anak dengan pendekatan bermain. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, izinkan saya menjabarkan dulu apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tantrum pastinya ya, sesuai dengan tema. Kemudian nanti akan membahas juga tentang peran otak dalam mengelola emosi. Nah, ini menjadi penting kenapa? Karena kita perlu tahu dulu nih bagaimana otak itu menginterpretasikan tantrum itu sendiri agar nanti kita sebagai orang tua bisa memberikan solusi atau membantu anak dengan cara yang tepat. Karena kita tahu sebenarnya gimana sih tantrum itu terjadi dalam otak anak gitu ya. Kemudian pastinya tips bagaimana menghadapi anak-anak ini yang lagi tantrum gitu ya dengan cara yang tepat. Kemudian juga terakhir kita akan bahas misalnya, Mbak, saya tuh udah coba berbagai cara untuk mendampingi anak menghadapi tantrumnya dia, tapi kenapa ya kok rasanya susah banget. Nah, nanti kita akan bahas juga nih mengenai hal-hal apa sih yang menghalangi orang tua untuk membantu anak dalam mengelola emosinya. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tantrum itu sendiri, kita mesti memahami dulu nih ayah ibu, ayah bunda gitu ya. Apa sih sebenarnya tantrum itu gitu. Nah, tantrum itu sebenarnya punya definisi atau pengertian, yaitu sebuah episode singkat dari perilaku yang ekstrim, tidak menyenangkan, dan mungkin kadang agresif gitu ya, mukul, lempar, tendang, cakar, dan sebagainya, sebagai respon atas rasa frustrasi ataupun marah seorang anak. Jadi kalau misalnya anaknya usianya 6 bulan, Mbak, terus dia nangis mulu ngerengek. Apa itu dia udah tantrum ya? Nah, kita lihat definisi tantrum gitu ya. Kalau bayi wajar ya menangis gitu ya. Artinya itu adalah bentuk komunikasi. Berarti bukan termasuk dari tantrum. Nah, kita lihat lagi nih kalau misalkan anaknya cuman gitu merengek apakah sudah tantrum? Nah, mungkin akan menuju ke tantrum, tapi kita belum bisa definisikan itu sebagai tantrum. Nah, sebenarnya mungkin juga ayah ibu sudah tahu dan sudah sering membaca ya bahwa tantrum itu adalah sebuah fase yang normal dan memang harus dilalui oleh seorang anak. Biasanya tantrum ini muncul di usia 18 bulan sampai 3 tahun. Jadi puncaknya itu biasanya di usia 3 tahun gitu ya. Kenapa ini terjadi? Karena yang poin pertama, yang pasti anak belum memiliki kosakata yang cukup untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Karena kita sendiri ya sebagai orang dewasa kadang kalau lagi kesel, marah gitu ya, kadang bingung ya mengekspresikannya. Karena memang emosi itu adalah sesuatu yang abstrak. Bayangkan anak usia dini yang bahkan dia belum bisa memahami sesuatu yang abstrak gitu ya, tahapannya masih konkret, harus bergumul dengan emosi marah itu sendiri. Yang kedua, kenapa akhirnya muncul di usia 18 bulan sampai 3 tahun? Karena memang bagian otak
yang mengatur kemampuan anak ini untuk berpikir logis, kemudian mengelola diri, memang belum berkembang sempurna. Jadi wajar anak di usia ini masih menampilkan perilaku tantrum. Nah, tapi kita juga perlu tahu nih ayah ibu ya, ada batasannya kapan tantrum disebut tantrum yang wajar dan mana yang wah kayaknya udah perlu konsultasi nih ke ahlinya gitu ya. Ciri-cirinya adalah 5 poin ini. Yang pertama, kalau tantrumnya dianggap tidak wajar ketika kemunculannya hampir setiap hari. Jadi dari 7 hari kok kayaknya dia tiap hari ada aja gitu ya yang bikin anak ini kesel atau marah. Kemudian setiap kali muncul durasinya lebih dari 1 jam. Jadi kalau misalkan ayah ibu merasa ngeluh gitu ya, anak kok kalau tantrum tuh 15 menit, 30 menit itu masih wajar ya gitu. Nah, yang dianggap tidak wajar kalau misalnya durasinya bisa sampai 2 jam, 3 jam, nggak berhenti-henti. Gitu ya. Poin yang ketiga adalah setiap dia tantrum pasti menyakiti dirinya sendiri, misalnya jodotin kepala, gigit badannya gitu ya, dan juga melukai orang lain. Yang keempat, ketika menghadapi anak tantrum, sering sekali orang tua itu kehilangan kesabaran sehingga ada tindakan keras kepada anak, entah misalnya dihukum, dicubit, misalnya dipukul, dan tindakan kekerasan lainnya. Yang terakhir, ketika tantrum ini masih sering muncul ketika anak sudah dimasuk ke usia sekolah, ya sekolah dasar maksudnya. Nah, kita akan masuk pembahasan selanjutnya tentang peran otak dalam mengelola emosi seorang anak. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan menjadi penting. Kenapa? Karena dengan kita memahami bagaimana perkembangan otak, kita jadi tahu dan bisa berempati. Oh, wajar ya anakku tuh susah untuk mengelola emosinya. Oh, mungkin dia juga belum punya kemampuan dalam mengelola emosinya karena perkembangan otaknya seperti A, B, C. Saya akan jelaskan. Ayah, Ibu kalau misalnya saya terlalu cepat, boleh ini ya, di feedback aja di chat ya. Mbak, jangan cepat-cepat gitu ya. Boleh banget ya, karena saya mungkin bicaranya agak terlalu cepat. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin kalau ayah ibu suka browsing gitu ya, ada yang namanya teori gunung es. Jadi teori ini sebenarnya dipakai di berbagai ilmu pengetahuan, tapi juga dapat digunakan ketika kita memahami tentang tantrum. Nah, kalau kita lihat gunung es itu sebenarnya yang kelihatan di ujung atas laut tuh ya, ayah ibu ya, itu kuncupnya sebenarnya kecil gitu ya. Tapi kalau kita menyelam ke dalamnya, akarnya itu sangat besar dan dalam ke bawah gitu ya. Nah, begitu juga dengan emosi marah ataupun mungkin kita bisa asosiasikan dengan tantrum. Ya, yang kita lihat anaknya tuh suka ngelawan, anaknya nempel terus, suka marah gitu ya. Itu yang terlihat. Tapi di dalamnya sebenarnya banyak hal yang mungkin terjadi gitu ya, emosi yang bercampur dalam diri anak. Ya, bisa jadi dia ngerasa mungkin jealous, dia lelah, mungkin dia stres atau mungkin dia cemas. Nah, jadi kita perlu melihat lebih dalam gitu ya untuk memahami anak kita. Kenapa ya kok dia akhir-akhir ini misalnya sering tantrum? Ada apa di balik kemarahannya? Gitu ya. Bisa juga yang di sebelah kiri kita ya gunung es ini mungkin karena dia kurang tidur, dia terlalu banyak kegiatan, mungkin kelekatan dengan orang tuanya kurang baik yang bisa menjadi penyebab anak ini memunculkan rasa marah terus-menerus. Itu tugas kita sebagai orang tua untuk mencari tahu lebih dalam apa sih sebenarnya akar dari tantrumnya anak kita ini. Ya, itu yang menjadi hal yang juga sangat penting yang harus dipahami oleh orang tua. Nah, kadang memang kita sebagai individu gitu ya, akan sangat tidak nyaman menerima emosi yang cukup besar. Saya nggak bisa bilang emosi itu ada yang positif dan negatif. Itu sebenarnya nggak ada statement seperti itu. Tapi kita bisa bilang bahwa ketika kita memilih cara untuk mengungkapkan emosinya, ya itu yang mungkin bisa menjadi positif ataupun negatif. Pada dasarnya semua emosi itu netral, ya itu yang perlu kita pahami.
Ya, emosi panik, marah, cemas, takut itu adalah emosi yang sebenarnya punya fungsi dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita takut gitu ya, nah itu kan sebenarnya sebuah cara alami dalam otak kita untuk memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih, yang perlu kita waspadai. Makanya takut itu muncul. Begitu juga marah. Marah itu berarti ada tanda gitu ya yang dikirimkan dalam tubuh kita, dalam otak kita gitu ya, bahwa ada sesuatu yang buat kita nggak nyaman. Ya, seringnya memang panik, marah, emosi cemas yang intens itu adalah bagian dari rasa takut. Ya, bahwa takut itu sebenarnya adalah bentuk antisipasi dalam otak kita gitu ya, memberikan sinyal ada yang bahaya atau ada ancaman atau ada hal yang membuat nggak nyaman. Ya, itu yang perlu kita pahami juga, bahwa emosi itu netral dan punya tujuan kenapa dia bisa muncul. Ya, sehingga kita perlu menerima semua emosi yang hadir, termasuk emosi anak kita. Ya, tinggal kita nanti kita lihat caranya bagaimana agar anak ini bisa mengungkapkan tadi ya dengan cara yang tepat. Oke, masih seputar otak gitu ya. Kita bermain dengan otak ya hari ini. Nah, ini yang perlu ayah ibu orang tua pahami ya, bahwa perkembangan otak seorang anak itu berkembang dari bagian bawah, kalau saya bilang bagian bawah nih, sampai ke atas. Ya, ada 2 poin yang perlu dipahami terkait perkembangan otak ini. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa bagian otak yang berkembang paling terakhir ada di bagian 3 ini ya, adalah cortical brain, yaitu otak yang membantu kita untuk berpikir logis, untuk belajar, untuk mengelola diri dan menunda respon. Ya, jadi sangat wajar sekali bagi anak-anak kita yang masih dalam usia dini gitu ya, kalau misalkan merasa tidak nyaman atau merasa emosinya terlalu intens gitu ya, dia akan sulit untuk berpikir logis. Karena kalau saya bilang otak cortical brain-nya ini belum berkembang sempurna, masih under construction gitu lah ya bahasanya. Ada yang bisa tebak nggak ya Ibu? Otak cortical brain ini berkembang sempurna di usia berapa? Ada yang mau menebak mungkin di kolom chat 1-2 orang? Karena dia berkembang paling terakhir sebenarnya. Ada yang mau menebak? Silahkan ayah ibu ya biar kita lebih interaktif ya. Otak cortical brain atau otak yang paling atas nih yang ada di sini nih, itu berkembang sempurna di usia berapa? Ada yang mau menebak? Mungkin panitia mau menebak 21. Oke, ada lagi? 1 orang lagi deh. Oke, ada yang mau nebak? 15. Oke. Nah, tadi dengan Mbak Ibu Mutia, Ibu Hana, wah ini mendekati ya Bu ya. Betul, jadi memang perkembangan otak yang paling atas nih ya, yang bagian ketiga itu berkembang paling sempurna di usia 20-an, tapi bahkan 25 ke atas gitu ya. Buat perempuan, laki-laki lebih ini lagi justru ya, lebih agak lama lagi, 25-27 ya. Jadi bayangin kalau kita istilahnya meminta anak untuk bisa, kamu tuh harus bisa kontrol emosi ya, nggak boleh marah-marah, justru pasti akan sangat sulit. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua terkait perkembangan otak ini, kenapa kita perlu memahami perkembangan otak ini terkait dengan tantrum? Bayangin tadi seperti saya bilang ya bahwa otak itu berkembang dari bawah ke atas. Nah, artinya kalau ada informasi yang dia dapat nih, anak dapat dari lingkungan, misalnya tiba-tiba dia pengen apa nggak dapat gitu ya, itu kan adalah sebuah informasi tidak menyenangkan yang dia rasakan. Yang akan masuk informasinya nggak mungkin tiba-tiba ke atas dong ya Ibu ya. Pasti semua dari bawah dulu nih yang masuk informasinya. Nah, akhirnya yang aktif duluan otak apa? Otak primitif. Apa tuh Mbak otak-otak primitif? Otak yang nih ya survival. Jadi yang akan memunculkan respon gitu ya ketika kita nggak nyaman, kita mau fight
flight atau freeze ya, mau melawan, menghindar atau mau kaku gitu ya, karena ada hal yang nggak nyaman masuk. Sehingga ini menjawab pertanyaan orang tua, kenapa ya Mbak, anakku tuh kalau tantrum tuh mukul, nendang, lempar, padahal nggak ada yang ngajarin. Karena otak primitifnya yang aktif secara naluriah. Ya, itu yang perlu kita pahami. Emang nggak ada yang ngajarin, itu adalah memang sudah disetting oleh Allah gitu ya, untuk melindungi dirinya sebenarnya. Ya, Masya Allah ya. Nah, jadi gimana dong Mbak kalau begitu? Nah, nanti kita akan bahas gimana caranya agar kita bisa menenangkan si otak primitif ini dan juga berelasi secara emosi agar pelan-pelan otak atasnya nih yang tadinya mungkin dia mati gitu ya, off, bisa pelan-pelan hidup kembali, menyeimbangkan dengan dua bagian otak yang bawah ini. Ya, kita akan bahas. Nah, ini adalah sebuah teori juga yang diungkapkan oleh psikiater Dr. Daniel Siegel. Mungkin ayah ibu sudah pernah baca bukunya The Whole Brain Child. Ini sebenarnya memudahkan kita memahami tentang cara kerja otak. Jadi beliau itu membuat rekonstruksi otak dengan cara yang konkret gitu ya, bahwa kalau kita mau orang ayah ibu mau coba gitu ya, ini kan adalah tangan kita. Tadi bayangin bahwa otak berkembang dari bawah. Nah, informasi masuk dari bawah ya. Nah, ini adalah brainstem, tadi otak yang isinya primitive brain, kemudian ini adalah otak limbik, otak emosi, dan ini adalah otak berpikir. Nah, kita pun bisa gunakan cara ini. Jadi kalau kita udah mulai kesel atau emosi sama anak, ingat ini, konstruksi otak ini ya. Aduh, kayaknya aku udah mau kesel. Nih, otak berpikirku udah mulai keangkat, udah nggak bisa mikir lagi gitu ya. Flip your lid. Jadi kalau udah kesel banget tuh kayaknya tuh si otak berpikirnya tuh udah keangkat nih, nggak bisa nenangin yang dua ini. Jadi kita pelan-pelan bisa tarik nafas, buang nafas, tutup dulu si otak limbik sama brainstem-nya biar lebih tenang. Nah ini cara begini juga bisa diajarkan ke anak-anak usia 4-5 tahun untuk bantu dia mengelola emosinya dia. Bayangkan ini otak, nah ini otak kamu yang kadang suka tiba-tiba pengennya mukul, jambak, dan ini otak kamu yang kadang-kadang suka bikin kamu kesel, marah berlebihan. Ini otak berpikir kamu. Kalau kamu udah marah, tutup dua-duanya biar lebih tenang. Ya, itu bisa sangat membantu juga sebenarnya untuk anak-anak usia di atas 4-5 tahun. Ya, seperti ini nih ya. Ketika kita angkat, tandanya kita udah aksesnya sudah tidak bisa mengakses bagian atas karena sudah terangkat, tapi kalau kita bisa tutup, nah ini pelan-pelan akan membantu kita untuk lebih tenang, rileks, dan juga dapat mengelola emosi dengan lebih baik. Ya. Nah ini seperti tadi saya bilang ya, bahwa bayangkan anak usia 5 tahun pun sebenarnya perkembangan otak untuk bisa mature gitu ya, juga belum sempurna bahkan ternyata ya, nanti ketika 20-an itu ternyata sudah lebih sempurna, terlihat dari bagaimana brain imaging dari otak ini ya. Semakin biru ini semakin mature. Nah, jadi kita sudah tahu tadi bagaimana perkembangan otak dan hubungannya dengan tantrum. Kemudian kita tahu bahwa anak usia dini perkembangan otaknya belum sempurna, sehingga bagaimana peran orang tua dalam membantu anak mengelola tantrumnya. Yang pasti karena kita sudah tahu bahwa bagian otak yang mengatur untuk regulasi emosi belum sempurna, maka kitalah yang berperan nih ayah ibu ya, ayah bunda, sebagai cortical brain-nya. Tadi otak bagian atas itu yang belum aktif ya, yang kadang suka off kalau misalkan anak lagi tantrum gitu ya. Kitalah yang menjadi cortical brain yang di atas ini, jadi regulatornya. Ya, sebegitu besar peran kita sebagai orang tua untuk membantu anak belajar mengelola emosi mereka. Karena mereka belum bisa belajar sendiri. Ya, ini adalah skill yang harus diajarkan oleh orang tua. Nah, ini sebuah grafik ya yang kalau kita lihat bahwa anak usia toddler, apalagi bayi ya, preschool, ini kita masih berperan sebagai
koregulator. Apa itu Mbak Belinda koregulator? Artinya adalah orang tua yang justru perlu menularkan ketenangannya, menularkan rileksnya gitu ya kepada anak ketika dia lagi emosi marahnya lagi meledak-ledak. Kita sebagai penular tadi ketenangan atau penular membuat anak ini lebih rileks gitu ya. Baru kita berharap kalau sudah lebih besar lama-lama dari kita sebagai koregulator, anak jadi belajar untuk lama-lama mencoba untuk mengelola emosi dirinya sendiri secara mandiri. Ya, jadi memang harus ada pendampingan di awal dari orang tua. Oke, ya. Ini memang proses sebenarnya. Dari koregulator menuju self-regulation. Nah, gimana dong Mbak Belinda berarti urutannya untuk kita bisa menjadi regulator bagi anak? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan tentang struktur otak, bahwa ketika anak tantrum, yang aktif duluan biasanya adalah primitive brain-nya atau otak yang memang siap untuk membuat kita dalam mood survival atau mood siap siaga gitu ya, mood untuk berjuang ya, fight, flight atau freeze. Sehingga tahapan pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika anak ini terpicu keselnya, marahnya, tantrumnya adalah menenangkan dia dulu untuk bisa lepas dari respon flight or fight. Biasanya kan respon flight or fight anak itu adalah ya seperti yang tadi sudah saya bahas ya, mungkin dia teriak, mungkin dia nendang, dia pukul, dia nangis. Kita yang justru perlu untuk memberikan kesempatan dia untuk melepaskan dulu emosinya dengan catatan ya, nanti akan dibahas juga ya, gitu. Kemudian setelah anak sudah bisa melepaskan tangisannya, itu biasanya udah mulai tenang tuh, baru kita masuk dengan relasi. Mungkin kita peluk, mungkin kita validasi. Iya, kamu marah ya anak, nggak sebel ya rasanya nggak bisa beli mainan saat ini ya. Mama di sini temenin kamu ya, gitu. Barulah kita bisa mengaktifkan otak bagian atasnya, yaitu reasoning atau berpikir. Ya, ini memang tahapan yang perlu dilalui. Mbak, nggak bisa apa Mbak, potong aja sampai langsung ke sini. Nggak bisa gitu ya, ya Ibu ya. Perlu ada prosesnya. Ya, memang dari bawah menuju ke atas. Nah, ini tahapan yang lebih detail tentang bagaimana anti panik menghadapi anak yang tantrum. Ini sama sebenarnya. Yang pertama, ketika kita wah anaknya udah mulai kesel nih, kelihatan tantrum gitu ya. Nah, sebenarnya yang PR pertama yang paling penting dari orang tua adalah menenangkan dirinya dulu gitu ya. Kita justru yang perlu menenangkan diri kita sendiri dulu. Bayangin kalau naik pesawat, kalau misalkan ada kondisi darurat, oksigennya jatuh gitu ya, apa tuh yang buat masker oksigen itu, ingat nggak ya Ibu, siapa yang disuruh pakai oksigen duluan? Kita sebagai orang tua, betul, karena kita perlu menyelamatkan anak kita, tapi kita perlu membuat diri kita aman dulu, ya. Jadi kalau anak mulai tantrum, tenangkan diri kita dulu, karena kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa masuk ke tahap kedua, ya, menularkan ketenangan atau kenyamanan pada anak kita, ya. Jadi pada tahap kedua, kita udah mulai bisa mungkin tarik nafas, buang nafas, kita sejajarkan tubuh kita sama anak kita, suara kita juga mulai kita tenang gitu ya, berikan intonasi suara yang tenang, kemudian gesture tubuhnya gitu ya, jangan begini ya, jangan kayak, aduh gitu, tapi terbuka gitu ya, gimana kita menunjukkan kayak, kalau marah kadang-kadang ini kan agak keras ya, kayak kenceng gitu ya muka ya. Nah, muka kita juga rileks gitu ya, menunjukkan bahwa kita benar-benar mau mendampingi dia gitu ya, menularkan ketenangan kepada anak kita. Mungkin beberapa anak ada yang juga butuh, di sini saya bilang strategi sensori. Artinya mungkin ada anak-anak yang kalau misalnya dipeluk, dia lebih tenang karena memang ada sensasi menenangkan ketika bagian otot tubuh kita itu mendapat
tekanan yang cukup nyaman gitu ya. Ada yang mungkin sukanya digulung pakai bed cover karena ada beberapa kasus yang seperti itu. Mungkin ada yang kalau dikasih bubble dia mau tiup untuk belajar tarik buang nafas dia senang, it's okay, kasih aja. Apapun yang bisa membuat tubuh anak itu dulu nyaman dan tenang. Gitu ya. Tergantung setiap anak suka beda-beda. Setelah kita menenangkan diri, anak sudah juga secara fisik dan responnya juga lebih tenang, baru masuk ke validasi perasaan. Iya kakak sebel, marah ya nggak boleh beli mainan. Padahal pengen banget ya. Nah tahap berikutnya, bukan berarti ketika kita validasi, ya udah deh ini beli aja sekarang. Enggak ya, ya ibu ya, tetap dikasih batasan. Tapi hari ini kan sudah janji kita nggak beli mainan. Mama tulis dulu ya keinginan kamu, nanti mama pikirin dulu kapan bisa belinya. Tetap ada batasan di sana. Ini yang disebut dengan gentle parenting, positive parenting adalah di sini. Menghargai perasaan anak, tapi juga tetap ada batasan yang diberikan oleh orang tua. Karena anak tetap perlu batasan dari orang tua ya, tetap perlu arahan. Barulah masuk ke solusi. Kamu kita belum bisa beli mobil. Gimana kalau kita gambar mobil aja nanti di rumah? Kamu mau gambar mobil apa nanti di rumah? Misalnya kayak gitu. Atau yuk kita pura-pura jadi mobil balapan yuk, masuk ke mobil gitu ya. Kita mau pulang balapan misalnya ya. Kadang perlu juga solusi yang kita pikirkan sekreatif mungkin gitu ya untuk anak ini move on dari rasa nggak nyamannya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini menurut saya gambar yang sangat bisa menjelaskan apa yang tadi sudah saya jabarkan dengan lebih simpel gitu ya. Bayangkan anak kita adalah sebuah api yang lagi membara gitu ya, lagi kesel banget. Nah, kita lah di sini bukan jadi api juga ya, atau misalnya diikutin aja biar dikasih makan kayu biar apinya makin besar. It means kita kasih semua yang dia mau, enggak juga. Tapi kita hadir di sana, menenangkan, memberikan validasi, sampai akhirnya anak ini kembali tenang. Ya, ini gambar yang menurut saya cukup sangat menggambarkan tentang proses tadi. Ya, observasi, koregulasi, validasi, batasan, sampai solusi. Oke, ini saya ada sebuah video juga, sebentar. Contoh nyata kalau saya bilang, karena ini beneran orang tua ya, yang merekam aksinya ketika sedang menenangkan anaknya saat sedang tantrum. Nah ini mungkin akan menjadi lebih tergambar lagi apa sih maksudnya Mbak Belinda dengan koregulasi, observasi tadi ya, menenangkan diri. Nah ini adalah gambarannya. Kita lihat sebentar ya Ibu ya. Nah, kita lihat ya, ayahnya benar-benar di samping anak ini mendampingi, nggak ditinggalin, nggak dicuekin juga, tapi benar-benar berusaha untuk tune in ke anaknya. Kita lihat ya, gimana tenang wajah ayahnya ya menghadapi anak yang lagi tantrum. Setenang ini, ya ini rahangnya juga nggak keras, nggak ini ya, mukanya nggak galak gitu ya, nggak kesel. Bahasa tubuhnya terbuka ya, nih siap untuk memeluk, kontak matanya berusaha untuk melihat nih gimana nih anakku nih ya, aman apa enggak ya, tetap diawasi gitu ya ketika dia tantrum. Ya, tetap memastikan anaknya dalam kondisi yang aman. Ini saya agak cepetin aja. Nanti kita lihat lama-lama, mohon maaf sebentar, terlewat. Oke. Nanti lama-lama anaknya akan tenang. Semoga bisa saya cepetin. Oke, ini saya biar lebih ini sebentar. Nah, ini kita lihat nanti prosesnya lama-lama anaknya akhirnya minta dipeluk nih ayah ibu tuh. Ya.
Kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya. Oke. Kita lanjutkan dulu ya, karena masih ada beberapa yang harus saya sampaikan. Oke, bagaimana kondisinya nih? Ini pertanyaan sering banget diungkapkan oleh orang tua kalau anaknya pukul, tendang, lempar kalau lagi tantrum. Padahal tadi kata Mbak Belinda, aku mesti nemenin, mesti dampingin, mesti kasih batasan. Yang pasti yang pertama, kalau anaknya agresif ketika tantrum, pastikan dulu semua aman. Ketika kayak tadi Bapak tadi ya, tetap ada di sana, make sure anaknya tetap ada dalam kondisi yang aman. Kalaupun dia pukul, lempar, tendang, orang tua cukup jaga jarak ya. Jadi tidak serta-merta meninggalkan, tapi cukup jaga jarak. Oke, kamu lagi kesel, kita bisa bilang nih, kamu lagi kesel tapi tidak pukul. Mau dipeluk gitu atau misalnya mau mau kadang-kadang ya saya bilang cara mengelola emosinya harus diajarkan ya. Mau remes-remes kertas sampai keselnya hilang atau mau coret-coret boleh atau mau tiup bubble atau kita bernafas bersama Yuna sampai kamu tenang. Tiup muka mama. Misalnya kayak gitu ya. Kemudian, nah ini yang kedua, tawarkan alternatif cara yang tepat untuk menyalurkan marah. Jadi tidak agresif. Ya, tetap perlu kita ajarkan, bukan didiemin ya, ayah ibu ya. Sampai akhirnya emosinya itu cukup mereda. Oke. Tapi kalau anaknya bilang, mama pergi aja, kadang ada yang kayak gitu ya, tinggal, aku nggak mau ada mama gitu. Oke, mama akan ada di luar kamar, misalnya kita bilang gitu, atau mama akan ada di pojok ruangan, sampai kamu sudah tenang, kamu boleh datengin mamah ya, boleh juga, gitu nggak apa-apa juga. Karena tiap anak kan beda-beda ya. Oke, nah ini juga yang tidak kalah penting sebenarnya. Kadang tantrumnya anak itu ada hubungannya dengan bagian otak yang paling bawah tadi atau brainstem. Brainstem ini hubungannya dengan sensori integrasi atau bagaimana kita memberikan stimulasi sensori yang cukup yang sesuai dengan kondisi anak. Mungkin ini yang akhirnya juga melahirkan berbagai metode. Mungkin ayah ibu suka browsing gitu ya udah banyaknya di Instagram mungkin di internet. Wah, anak harus sensory play, harus bergerak karena ini juga membantu anak untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Sehingga kita perlu sekali memberikan ruang gerak bagi anak untuk dia bermain di luar ya. Bermain kalau kita bilangnya di outdoor, lompat, berputar, rough tumble play itu yang kayak gulat-gulatan, berantem-beranteman gitu ya. Dan bermain tidak berstruktur, bergerak bebas. Ini akan sangat membantu anak untuk dapat mengelola emosi dengan lebih baik karena menenangkan si brainstem-nya bagian bawah tadi. Nah, di sini juga yang bisa membantu adalah bagaimana kita memberikan struktur, memberikan jadwal harian akan sangat membantu deh untuk mengelola emosi anak ya. Nah, di sini juga yang nggak kalah penting yang ingin saya sampaikan adalah orang tua juga perlu mulai mengekspos anak pada bahasa sensori. Apa tuh Mbak Belina bahasa sensori? Misalnya, nak kalau kamu marah itu kayak rasanya tuh kayak ada gunung yang mau meletus ya di dada kamu. Atau kalau misalkan seneng itu kayak apa? Misalnya kalau takut itu kayak kalau takut itu misalnya kayak ada kupu-kupu di perut aku gitu ya, sampai rasanya dia terbang-terbang bikin geli-geli gitu. Itu cemas sih biasanya ya. Atau kalau marah tadi kayak ada gunung mau meletus dari dada. Atau kalau seneng banget itu kayak ada kupu-kupu di atas kepala. Nah, itu boleh sangat akan membantu anak untuk mengenal emosi dengan cara yang konkret, dengan pengandaian seperti itu. Dan juga misalnya kalau anak mulai kesel ataupun senang gitu ya, kita juga boleh mengenalkan anak terhadap sensasi tubuh yang dia rasakan ketika dia marah ataupun senang ataupun takut. Itu akan membantu sekali untuk membuat dia mengelola emosi dengan lebih baik. Ya kalau marah itu kayaknya tuh muka aku merah mah atau tanganku tuh ngepel. Oke, kalau mukanya rasanya udah mulai merah gitu ya atau tangannya udah mulai kayak gini, berarti adek harus ngapain nanti gitu ya. Diajarinnya sebelum ketika bukan lagi tantrum ya ibu ya ketika lagi tenang gitu kita ajakin dia ngobrol. Oh iya, berarti kalau aku udah mulai kayak gini, muka aku udah panas, aku mesti minum air atau aku mesti cuci muka atau mungkin aku boleh teriak yang keras di ruangan yang di kamar aku. Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa mengantisipasi kapan emosi itu akan muncul dengan memperhatikan sensasi di tubuhnya. Ya, itu juga perlu diajarkan oleh orang tua. Nah,
Nah, ini yang terakhir yang juga nggak kalah penting adalah, Mbak, aku tuh udah berbagai cara ya untuk ngajarin anakku itu mengelola emosinya. Tapi kok kayaknya masih ada aja gitu ya yang ngeganjel atau kok masih susah juga ya anakku ini untuk mengelola emosinya. Kita lihat poin-poin berikut ya. Bisa jadi adalah karena tiga hal ini, pola asuh orang tua, ekspektasi kita sendiri kepada anak, ataupun masa lalu kita ya hubungannya dengan mungkin sekarang yang lagi ngetren adalah inner child atau luka masa kecil dan sebagainya. Kita akan bahas secara ini ya singkat. Nah, kenapa pola asuh orang tua bisa mencegah anak untuk bisa mengelola emosi dengan baik? Mungkin orang tua sudah, Bapak Ibu sudah, Ayah Ibu sudah sering browsing, ada 4 tipe dari pengasuhan ya pengasuhan orang tua. Yang pertama yang otoriter atau otoritarian. Ini adalah pengasuhan yang sifatnya satu arah. Mungkin itu saya alami juga gitu ya, di mana orang tua selalu benar, anak selalu salah gitu ya. Sifatnya hanya orang tua yang memberikan ceramah gitu ya, arahan, tapi anak tidak boleh berpendapat. Ya bayangin ya kalau kita diasuh dalam kondisi seperti ini, untuk beberapa orang mungkin akan merasa kesel, marah karena nggak bisa mengungkapkan emosinya ketika anak yang lagi marah atau kesel disuruh diem gitu ya nggak boleh ngelawan, akhirnya emosinya terendap dan terpendam. Ya, kalau yang permisif itu yang orang tua yang selalu kasih apapun yang anak inginkan tanpa ada batasan, sehingga anak tidak tahu cara mengelola dirinya dengan baik. Akhirnya kalau nggak dapat sesuatu langsung marah, nggak dapat apa yang dia mauin langsung tantrum. Ya, yang ketiga tipe yang uninvolved parenting, yaitu orang tua yang benar-benar tidak terlibat dalam pengasuhan. Ya bayangin ya, anaknya mau belajar dari mana untuk mengelola emosi kalau dia nggak punya figur untuk mengatur dirinya dari orang tuanya kan sebenarnya contohnya gitu. Yang paling bagus memang yang authoritative parenting di mana ada batasan, ada ketegasan, tapi juga tetap memberikan ruang kepada anak untuk berdiskusi dan menyampaikan apa yang dia rasakan. Itulah yang kita sebut sebagai authoritative parenting. Ada juga helikopter parenting yang terlalu mengekang anak, anak selalu disetir gitu ya, sehingga anak ya sama ya mirip-mirip seperti yang otoriter, tidak ada ruang untuk mengeksplor dirinya. Yang terakhir yang juga berkembang adalah distracted parenting, di mana orang tua selalu terfokus pada gadget gitu ya, nggak bisa tune in sama anaknya ketika anaknya marah, juga nggak ngerti cara handle-nya karena mungkin nggak pernah observasi harus gimana nih biar anakku tenang, dia harus dipeluk, harus diapain ya karena sudah terdistrak dengan ini gadget ya, terlalu sibuk dengan gadgetnya sehingga kurang mengenal anaknya sendiri. Begitu juga dengan ekspektasi orang tua bahwa tadi mungkin kita nggak tahu bahwa perkembangan otak anak masih dalam perkembangan gitu ya. Ternyata anak itu butuh bergerak ya Mbak, biar dia bisa lebih nyaman untuk mengelola dirinya, untuk sosialisasi dan juga untuk akademis. Kemudian jangan-jangan ada hal nih yang kita belum penuhi kebutuhan dasar anak. Misalnya anak kurang tidur gitu ya, makannya juga misalkan nggak teratur, mungkin dia lelah. Nah ini adalah yang perlu kita kelola sebagai orang tua. Harapan kita terhadap anak kita sejauh apa. Nah, ini juga yang sering muncul terkait masa lalu orang tua. Ya, mungkin kita memang punya masa lalu apa aja itu ya, ayah ibu ya, mungkin menyenangkan, mungkin tidak menyenangkan, tapi apapun yang terjadi di masa lalu kita, kalaupun tidak menyenangkan, itu karena bisa jadi ketidaktahuan orang tua kita yang dulu belum ada ilmunya mungkin, sehingga mereka sebenarnya sudah berusaha yang terbaik, tapi karena nggak tahu ilmunya, akhirnya ya udah ala kadarnya atau yang ngikutin aja nih turun temurun dari pengasuhan yang sebelumnya ya. Ini yang perlu dipahami. Oke, berikutnya saya akan menayangkan sebuah video. Nah, ini saya minta untuk ayah ibu untuk meresapi apa yang dirasakan di dalam tubuhnya ketika mendengarkan dan melihat video berikut. Ya, mohon dibantu ya. Jadi coba lihat respon dari badan dan pikiran dari ayah dan ibu. Apa yang dirasakan ketika mendengarkan lagu ini, melihat pantai dan laut nih ya, lagi kita belum bisa kemana-mana ya sekarang ya, apa yang dirasakan dalam tubuh. Nanti boleh share ya di kolom chat.
Wah, tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya, betul? Betul, Kak. Nggak ada suaranya. Oke. Sebentar ya. Aku coba. Mungkin harus stop share dulu. Oke. Sudah ada sekarang? Sudah ada suaranya? Oke, terima kasih. Berarti tadi yang awal juga nggak ada suaranya ya, yang orang tua itu. Oke. Oke, boleh ya dinotis dulu tubuhnya apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan ketika mendengar lagunya dan melihat rekaman ini. Oke, mungkin boleh di-share apa yang dirasakan ketika mendengar lagu ini dan melihat pemandangan laut. Silahkan di kolom chat, Ayah Ibu boleh di-share. Tenang, oke. Ada lagi yang mau sharing? Sedih, oh ada yang sedih, oke. Berarti moodnya lebih ke yang low ya, yang di bawah yang tenang, calming, yang lebih down ya, ke bawah ya, bukan yang ke atas meledak-ledak ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya karena waktunya juga terbatas. Nah, sekarang coba rasakan ketika dengan gambar yang sama tapi yang muncul adalah suara seperti ini. Oke, apa yang dirasakan dengan gambar yang sama tapi dengan suara tadi? Itu suara dari khawatir, tegang, betul. Kayak mau ada ikan hiu, betul emang Ibu. Itu soundtrack dari film Jaws, betul, tegang. Nah, apa hubungannya sih Mbak Belinda ngeliatin video ini sama tiba-tiba ada suara soundtrack lagu hiu, bener Jaws gitu ya, dengan ini. Nah, ini sebenarnya yang terjadi ketika masa lalu kita menghalangi kita dalam berespon kepada anak. Disebutnya sebagai fear-based parenting, di mana masalah emosi kadang-kadang sebenarnya bukan tentang anak kita, tapi yang terinterpretasi adalah masalah emosi kita sendiri dari pengalaman kita sendiri ketika kita berhadapan dengan anak. Makanya saya bilang kadang situasinya netral, tapi karena ada bunyi tadi tuh musik hiu yang membuat kita jadi cemas, tegang, kesel, marah sama anak kita. Padahal anak kita ini dalam kondisi yang walaupun dia mungkin tantrum, wajar anak usia 3 tahun misalnya, tapi ngebuat kita jadi sangat cemas dan pengennya buru-buru marah sama anak ini. Gitu ya. Jadi ada anak ini men-trigger isu kita sendiri. Gitu ya, merespon perilaku anak karena masa lalu. Ya, bukan karena tentang kondisi saat ini. Ya, dan pasti ngebuat kita nggak nyaman. Ya, jadi masa lalu kita tentang bagaimana orang dewasa berespon pada emosi kita dulu akan berpengaruh pada bagaimana kita merespon emosi ini pada anak kita. Ya, nah tapi good news-nya kalau kita udah kenal nih, wah kayaknya lagu hiu udah mulai muncul nih ketika lagi ngadepin si anaknya kita tantrum nih. Wah aku harus hati-hati ini, aku harus tenangin diri dulu gitu ya. Kenapa ya aku bisa sangat marah nih kalau anak aku tuh ngerengek atau kalau anakku tuh lagi manja gitu ya. Apa ya sebenarnya yang jadi pengalaman aku yang dulu gitu ya. Itu yang mungkin akan perlu kita refleksikan. Oke, tim panitia apakah waktunya sudah habis atau aku mau kasih satu video lagi sebenarnya, apakah boleh? Atau harus disudahi dulu? Boleh. Oke, boleh ya, nggak apa-apa. Oke, nah ini adalah sebuah video yang cukup menjelaskan apa yang terjadi ketika masa lalu kita mempengaruhi kita sekarang saat berespon dengan anak kita.
Parents. Throughout history, we've struggled to get it right. We hope we won't pass on our emotional issues to our kids, and we swear we won't make the same mistakes our parents did. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kita punya pengalaman tidak enak dengan orang tua kita udah berjanji, oke, aku tidak akan melanjutkan ini kepada anakku. Aku akan memutuskan tali tidak sehat ini. Aku cepetin aja ya. Oke, jadi pengennya kan kita kalau anak yang lagi marah, lagi sebel, kita juga hadir di sana menenangkan dia dan sebagainya. Tapi kadang tidak terjadi atau nggak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena hal ini. Oke. Contohnya misalnya adalah sebentar. Oke. Oke, bentar ya. Or try to overrule their feelings, which leaves them on their own. We do this because people responded to our different, aware of the time. Dad says, we need to go. Nah, ini contohnya. Jadi ada seorang bapak lagi temenin anaknya main di taman bermain dan bapak ini bilang, "Oke, Nak, waktunya sudah selesai, kita harus pulang." Tiba-tiba when the girl hears this, she starts crying anaknya and nangis, gets increasingly angry. marah. All at once, the dad's background music changes. Nah, ini tiba-tiba yang tadinya netral gitu ya, ada si lagu Shark tadi, lagu Hiu tadi muncul. Nih anak kenapa sih nggak mau nurut? Dia pikir emang dia tuh siapa sih, harus diikutin terus maunya gitu ya. The background music that is playing for the father right now. Gimana nih caranya biar dia nurut sama aku? Aduh, anaknya bikin aku malu gitu ya. The dad's own mother was uncomfortable with loud displays of emotion. Nah, ternyata ibu dari bapak ini dulu sangat tidak nyaman dengan semua emosi yang sifatnya intens gitu ya. Jadi kalau bapak ini waktu kecil lagi ngerengek dan marah, ibunya akan melakukan hal ini. Know how to handle them. So throughout his childhood, jangan nangis. She told her son it was pathetic to cry. Kamu tuh malu-maluin aja sih nangis. She never asked him about his feelings of sadness or anger. His ability to deal with his daughter's emotion now is greatly affected by the experience with his mother then. Jadi ternyata bagaimana respon orang tua ini ketika berhadapan dengan anaknya adalah sebenarnya sumbangan dari bagaimana itu mengingatkan dia terhadap pengalaman dia dengan ibunya. Sehingga yang muncul adalah, udah jangan nangis, aduh berisik, papa tuh nggak suka dengan kamu nangis. Karena sebenarnya itu adalah pengalaman dia sendiri dengan orang tuanya. Shark music. We're rarely aware it's playing. But it's our past experiences telling us to be afraid of or uncomfortable with a feeling. Jadi sebenarnya pengalaman kita masa lalu itu adalah sebuah lagu Hiu tadi yang membuat kita menjadi tidak nyaman dengan sebuah emosi. Sehingga jadinya ketika ada emosi yang muncul selalu aja negatif gitu yang kita pikirin ya. It is actually safe. Padahal emosi kan tadi ya wajar dan netral. Our children learn to hide or feel ashamed of them. This is a problem because we're teaching our children to fear emotions. Ya, akhirnya anak jadi tidak merasa aman untuk mengekspresikan perasaannya karena selalu kita tekan. Most of us experience shark music with one emotion or another, and it's different for everyone. Dan juga nggak cuma masalah marah, kadang ada yang kepicunya karena mungkin anaknya takut. Ketika anaknya takut, kayaknya kesel banget kalau anaknya takut gitu. Kamu gitu doang takut. Atau ada yang ketika anaknya justru lagi malu, ke-trigger juga malu. Ada pengalaman apa nih yang perlu kita refleksikan ya? But whenever it is triggered, our ability to respond to our children's needs is limited. The good news is, by simply calling it by name and reflecting on what our children need in the moment, we can turn down our shark music. Nah, kita bisa ketika kita mulai rasa-rasa nggak nyaman tadi ke trigger, kita langsung namain aja. Oke, lagu Hiu ini muncul. Oke, berarti aku harus gimana nih? Aku harus menenangkan diri, aku harus menjauh dulu mungkin gitu ya. Aku harus benar-benar memahami respon apa yang harus aku tunjukkan ke depan anak aku gitu ya. Jangan terburu-buru untuk berespon. This is so important because if we can learn to manage our history of negative experiences and perceptions, we can respond to the truth of our child's current situation and be with them in it. Ultimately, this will help our children grow up with a better ability to understand and share more of the emotions they experience. There's no escaping it. Strong feelings are a challenge to manage as parents, but our children always benefit when we have an accurate response to what's happening, rather than reacting to the shark music we're bringing into the relationship. Remember, there's no such thing as perfect parenting, and blame never helped anyone feel more secure. That includes blaming ourselves.
But the more often we can identify our shark music, the better off our children will be. Jadi semoga kita bisa ya mulai mengidentifikasikan si lagu hiu yang muncul di kepala ketika anak kita menunjukkan emosi tertentu. Itu menjadi clue buat kita. Sehingga ketika seorang anak itu lagi overwhelmed, lagi nggak nyaman dengan emosinya yang besar, adalah tugas kita untuk berbagi ketenangan, bukan join atau malah justru bergabung dengan chaosnya mereka atau dengan tantrumnya mereka. Sekian dan terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan kata. Saya sarankan kembali ke Mbak Tasya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Belinda yang sudah memberikan materi untuk menghadapi anak yang tantrum ya, yang Masya Allah luar biasa ilmunya untuk hari ini gitu. Tadi pokok-pokok pembicaraan yang disampaikan juga keren-keren banget ya, dimana ada faktor yang dapat memicu anak untuk berperilaku tantrum. Kemudian juga tadi ada karakteristik anak yang mengalami gangguan emosi itu seperti apa sih, gitu kan. Kemudian juga yang ketiga ada strategi mendidik anak untuk pada fase tantrum. Dan yang terakhir tadi juga disampaikan bagaimana cara-cara penanganan terhadap anak-anak yang sedang tantrum, gitu ya, cara-cara yang tepat. Oke. Dari materi yang tadi, silahkan bagi kakak-kakak yang sudah mempunyai pertanyaan, ketik pertanyaannya di kolom chat, nanti biar aku bantu untuk bacakan dan dijawab oleh Kak Belinda. Gitu ya. Silahkan kakak-kakak yang mau bertanya, kita sambil tunggu sebentar untuk menunggu kakak-kakak yang mau bertanya. Kalau nggak ada berarti udah jelas ya, alhamdulillah ya. Masya Allah, jelas banget karena penyampaiannya singkat, padat, dan jelas. Kemudian juga dikasih visualisasi lewat video ya Kak ya. Jadi Masya Allah makin paham. Gitu. Oke, dari Katia ada, silakan Katia di. Oke, sepertinya pertanyaannya panjang nih dari Katia. Mari kita tunggu. Dari Kak Ana Agustina, semoga bisa dipraktekin ya. Amin ya rabbal alamin. Segera dipraktikkan ya, bunda-bunda langsung. Tadi cara-caranya. Nanti juga insya Allah materinya juga akan disampaikan di grup ya, kakak-kakak seperti biasa sama tim Jalan Tujana. Karanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pertanyaan dari Kak Tia. Bismillah, izin bertanya Kak, bagaimana mengelola emosi kita dan anak agar tidak sampai teriakan anak dibalas dengan teriakan kita. Untuk anak mukul, kita jangan sampai kita balas pukul. Oke, Kak Belinda silahkan dijawab. Oke, sebenarnya ada tiga langkah cepat gitu ya yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika misalnya tadi kita udah nggak tahan atau rasanya udah kayak udah mulai nggak pengennya tuh kayak mukul dan sebagainya ke anak kita karena kita udah mulai nggak sabar. Yang pertama adalah stop. Kalau saya bilang stop, berhenti melakukan apapun yang kita ingin lakukan, karena seringnya kalau anak itu tantrum itu akan cepat istilahnya membajak diri kita gitu ya, seakan-akan ada sesuatu yang emergency atau yang bahaya, sehingga yang aktif juga di kita adalah otak fight or flight tadi gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Stop dulu apapun yang ingin kita lakukan, mau ceramah, mau kita pukul dia atau apapun, karena tadi kita udah belajar ya bahwa tidak akan membantu anak untuk menenangkan dirinya. Sehingga ketika kita stop ini, baiknya adalah kita mundur. Ya, mundur dari situasi berhadapan dengan anak. Lebih baik orang tua men-time out diri sendiri dulu gitu ya, baru nanti setelah tenang berhadapan dengan anak. Tujuannya tadi biar kita menghindari dari memukul, berteriak kepada anak. Jadi boleh banget kok ayah ibu misalkan udah mulai, kita sendiri mesti ngeh ya sama perubahan emosi dalam tubuh kita, kayak mungkin kita ngerasa mukanya udah merah, kita juga udah kayak gregetan. Nah, ini kita mesti aware nih. Kalau kita udah aware, kita bisa bilang ke anak, "Nak, mama kayaknya udah mulai nggak sabar, mama kayak pengen marah. Mama ambil minum dulu ya, Nak ya." Gitu. Mama masuk kamar dulu ya. Lebih baik gitu, menghindar dulu. Ya, stop,
Yang kedua, drop. Tadi saya bilang drop. Apapun nasihat, mau mukul, ataupun kegiatan apapun yang kita lakukan kepada anak, dihentikan dulu. Yang ketiga, fokus sama nafas atau fokus tenangkan diri. Ya, tarik nafas, buang nafas. Kita bisa istighfar dulu gitu ya. Ambil air wudhu, boleh banget. Ya, karena itu akan membantu kita untuk menenangkan diri kita. Ya, untuk tadi akhirnya mau mukul anak atau mau membentak anak. Baik, kita juga bisa visualisasikan bahwa kita punya kayak tameng di badan kita yang anti bentak. Berarti aku tidak akan mengeluarkan bentakan ini karena aku sudah minum pil anti bentak misalnya. Boleh banget gitu ya. Ataupun mengubah pola pikir kita, kayaknya anak ini ngelawan, anak ini kayaknya bandel banget ya, kita ubah. Oh iya, anak ini masih anak-anak, aku orang dewasa yang perlu justru mendampingi dia ketika dia lagi nggak nyaman. Ya, mengubah suuzon kita gitu ya kepada anak juga akan sangat membantu diri kita mengelola emosi. Ya, jadi semoga tips-tips tadi bisa diterapkan ya, Ibu Tia ya, gitu. Pokoknya paling inget lah kalau misalkan kadang-kadang kita kan nyeselnya belakangan ya, anak udah tidur baru nyesel gitu ya, minta maaf. Itu yang perlu kita ingat gitu, jangan sampai penyesalan datang belakangan gitu ya, karena akan sangat membekas di anak. Semoga membantu ya, Bu Tia ya. Oke, terima kasih Kak Belinda. Semoga terjawab ya, Bunda Tia. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Karisma. Assalamualaikum, saya Risma izin bertanya. Ya, saya pernah mendapat info bahwa terlalu banyak menonton TV atau gadget dapat menjadi pemicu anak menjadi mudah tantrum. Apakah itu benar dan bagaimana itu bisa terjadi? Terima kasih Kak Belinda. Iya, waalaikumsalam Ibu Risma. Wah, ini jawabannya panjang ya. Sebenarnya satu seminar sendiri kalau ngebahas tentang gadget dan kelola emosi. Tapi saya coba jawab dengan singkat ya Ibu Risma. Ya, jawaban pertama, ya betul. Kalau misalnya kebanyakan nonton TV, gadget, anak akan mudah tantrum, betul. Akan sangat mempengaruhi kemampuan anak mengelola emosi. Jawaban singkatnya kenapa bisa terjadi? Karena gini, gadget itu kan punya feature-feature yang sangat menarik ditangkap oleh otak, entah cahayanya, entah gerakannya yang sering berganti, kemudian suaranya. Nah, itu akan memicu hormon, kalau kita bilang tuh hormon kesenangan dalam tubuh kita. Tapi masalahnya hormon kesenangan ini kadang-kadang berlebihan, terlalu excited, terlalu over, ya. Sehingga bayangin anak-anak yang selalu dalam kondisi yang kita bilang tuh levelnya tuh di atas gitu ya, arousal. Kalau saya bilang level apa tuh arousal tuh kayak gairahnya selalu di atas karena dipicu oleh semua feature di gadget ini, terus misalkan tiba-tiba diambil gadgetnya atau di-cut begitu saja, pasti kan langsung drop. Yang ada apa? Kesel, marah. Karena kenapa kesenangan aku tiba-tiba diambil? Kenapa aku nggak bisa akses? Jadi selalu nuntut untuk punya gadget ini untuk dia akses. Karena pengen selalu arousalnya pengennya selalu di atas tadi. Sehingga kita juga sulit kan pada akhirnya membantu dia untuk lebih tenang. Karena dia selalu overexcited. Nah, itu yang kadang memicu anak jadi lebih sering tantrum atau sensitif atau marah gitu ya ketika terlalu banyak konsumsi gadget. Semoga menjelaskan ya Ibu Risma ya. Kapan-kapan ya ada ini sendiri ya yang lebih detail tentang gadget dan tantrum ini. Terima kasih, semoga terjawab Ibu. Oke, terima kasih Kak Belinda. Semoga terjawab ya, Ibu Risma. Oke, lanjut ke Ibu Ana Agustina. Kak, bagaimana posisi orang tua ketika anak-anak berantem, misal kakaknya jambak atau nyubit nyakar adiknya yang usia 3 dan 5 tahun, terkadang terbawa emosi malah nyalahin kakaknya. Ya, terima kasih Ibu Ana atas pertanyaan. Nah, ini juga satu tema sendiri. Kalau kita mau ngobrol tentang sibling ya. Oke, ya nggak apa-apa. Saya coba jawab dulu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat anak kita berantem, kadang kan kita juga panik ya ngelihat kakaknya jambak, adiknya nyubit, nyakar. Tapi masalahnya kita nggak pernah tahu sebenarnya kan pemicunya siapa gitu. Sehingga singkatnya sebenarnya harapan orang tua ketika menghadapi anak yang lagi marah atau kesel, pertama memang amankan dua-duanya. Jadi mungkin satu sama papahnya dulu, satu sama ibu gitu ya. Ketika sudah tenang, kita perlu pertemukan lagi gitu. Dan orang tua ini
bukan sebagai hakim atau bukan sebagai ya yang menentuin siapa yang salah benar enggak, tapi orang tua yang sebagai fasilitator atau memfasilitasi apa sih sebenarnya yang terjadi dari sudut pandang kakak ataupun adik gitu ya. Jadi kalaupun kakak, coba nih, mama pengen tanya, tadi kenapa ya kakak nyakar atau nyubit? Kita berusaha untuk menggali di sisi kakaknya. Kalau adiknya yang 3 tahun sudah cukup lancar bicaranya, boleh kita tanyakan. Tadi kenapa, misalnya kakak nyakar adiknya kakak. Oh ternyata misalnya kakak bilang, aku tuh nggak suka sama adik tuh begini. Oh ternyata kakak nggak suka kalau adik misalkan gangguin kakak. Jadi kakak nyakar sama nyubit ya. Misalkan adiknya, aku pengen sakit, nggak mau dicakar gitu. Iya, Ade juga sakit dicakar. Jadi harus gimana dong ya, Dek, kalau misalkan kakak udah kesel gitu ya, kira-kira boleh nggak ya gangguin kakak misalnya kayak gitu. Sama juga ke kakaknya gitu, kakak, kira-kira ada cara lain nggak ya yang bisa dilakuin biar Ade nggak gangguin kakak selain kakak nyubit ataupun nyakar Ade gitu. Jadi ibu tuh sebagai penengah ya, sebagai penerjemah sebenarnya, bukan penengah, penerjemah apa yang terjadi di antara keduanya. Jadi kita nggak akan menyalahkan dua-duanya gitu ya. Tetap kita mencoba menggali dari dua sudut pandang ini. Sulit pastinya kalau di awal-awal, tapi kalau latihan terus insya Allah akan jadi terbiasa dan justru akan jadi anak nggak akan ngerasa ini nih di mama pihak kakak atau pihak adik gitu ya, karena orang tua hanya sebagai penerjemah. Kapan-kapan ya Bu Ana, semoga ada kesempatannya kita bikin tema sendiri tentang sibling ini ya, dan jadi bisa menjawab semoga ya pertanyaan Bu Ana walaupun singkat ya. Terima kasih Bu Ana. Silahkan Mbak Tisha. Amin, amin, amin. Semoga nanti ada acara khusus tersendiri karena sebenarnya bahasannya panjang juga ya Kak Brenda ya ternyata. Oke, semoga ya terjawab dan membantu permasalahannya dari Ibu Ana. Oke, kita lanjut ke Ibu Aimatul Husna. Kak Belinda, anak saya sering banget takut. Saya sama suami kadang kesel. Caranya gimana ya Kak biar tetap tenang dan kasih pemahaman agar nggak takutan? Oke. Nah, terima kasih ya Ibu Aimatul Husna untuk pertanyaannya. Oke, sekarang kita mesti cari tahu dulu apa sih penyebab takutnya. Ya, itu penting gitu. Anaknya juga saya belum tahu nih usia berapa ya. Anggaplah misalkan usianya masih 35 tahun gitu ya. Kita mesti tahu dulu sumber takutnya apa gitu. Kemudian cara langkah yang paling sederhana adalah memvalidasi. Itu penting sebenarnya. Karena ketika kita memvalidasi, anak akan lebih terbuka dan akan menjelaskan sebenarnya apa sih sebenarnya yang membuat dia takut gitu. Jadi ketika misalkan anak lagi bilang takut, nggak mau, langkah pertama adalah kita validasi perasaannya dulu gitu. Tunjukkan bahwa kita memang istilahnya memahami ketakutannya dia. Ini penting gitu ya. Karena ketika dia sudah merasa dipahami, emosinya sudah diterima oleh orang tua, justru terkadang untuk beberapa anak akan membantu dia membuka diri justru untuk lebih berani. Karena dia yakin dan dia tahu bahwa oh ternyata mama papaku itu siap loh menjadi rumahku untuk pulang ketika takut. Mereka menerima perasaanku. Oh mungkin ini ternyata hal yang bisa aku hadapi ya gitu. Jadi itu penting untuk langkah awal ya P3K-nya gitu ya, untuk orang tua menerima dulu apa yang anak takutkan. Mungkin kamu nggak nyaman, iya adik takut. Nah kata kunci berikutnya adalah kita coba yuk besok-besok adik mau yang mana duluan atau mana nih yang adik mau coba dulu. Jadi tetap kita tawarkan untuk dia mencoba, tapi secara bertahap dan lihat porsinya gitu. Lebih baik kita maju dikit-dikit langkahnya dibanding kita ekstrim minta dia langsung berani, tapi nanti mundurnya jadi lebih jauh. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kita challenge anak, oke, mama tahu kamu marah, kamu takut, kamu nggak nyaman, tapi hari ini coba di sini dulu yuk, gitu. Mama di sini kok nemenin dulu misalnya. Nanti misalkan dia belum mau, ya udah nggak apa-apa. Besok kita coba lagi ya, nak. Terus maju gitu ya pelan-pelan. Kalaupun dia belum mau, ya udah tunggu dulu sampai dia nyaman. Memang melelahkan ya Bu, tapi insya Allah kalau kita menerima perasaannya, memahami, kita berikan secara bertahap, lama-lama dia akan mencapai kok apa yang kita harapkan, disesuaikan dengan kemampuan anak. Ya, jadi semoga menjawab ya Ibu ya. Tapi kalau misalkan takutnya kayaknya udah berlebihan atau terlalu ekstrim, boleh konsultasi secara personal. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Belinda. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Aimatul Husna dan bisa diterapkan ya. Lanjut ke 2 pertanyaan lagi dari Kak Hana. Apa kalau orang tua yang gampang emosi ketika anak tantrum itu pasti memiliki pengalaman-pengalaman di masa lalu? Dan kapan sih kita harus mencari bantuan ke psikolog untuk mengatasi anger issue tersebut? Baik, terima kasih Ibu Hana untuk pertanyaannya. Apakah anak orang tua yang gampang emosi pasti memiliki pengalaman di masa lalu? Kalau di ilmu psikologi tidak ada yang pasti, Bu, sebenarnya. Karena kita ilmu abu-abu. Jadi maksudnya kita nggak bisa bilang pasti. Karena ada kemungkinan lain yang bisa menyebabkan orang tua itu merasa sulit untuk kelola emosinya. Bisa jadi karena mungkin kebutuhan kita sebagai individu belum terpenuhi. Misalnya apa? Kebutuhan dasar manusia itu simpel sih, Bu. Makan, tidur, istirahat gitu ya. Itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologis sebenarnya. Jadi pastikan dulu nih apakah kebutuhan kita terpenuhi. Karena bayangin aja ya kalau kita lagi lapar, anak tantrum, pengennya rasanya mau pengen makan gitu ya. Karena emosi nggak nyaman. Jadi lihat dulu apakah belum tentu karena pengalaman masa lalu, bisa jadi karena kebutuhan kita belum terpenuhi. Atau misalnya ternyata kebutuhan kita akan apresiasi dari pasangan misalnya, atau ternyata kita kurang dapat support, bisa juga memicu kita menjadi lebih emosi gitu ya. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi nggak harus selalu masalah pengalaman masa lalu ya Ibu ya, bisa jadi karena kebutuhan kita sendiri belum terpenuhi sebagai individu. Makanya kan sekarang muncul banyak kayak ayo perlu me time gitu ya. Perlu apa luangkan waktu untuk istirahat, untuk istilahnya mengisi lah tangki cinta diri sendiri gitu ya. Karena gimana kita mau berbagi cinta kalau cinta kita sendiri kosong. Nah, itu yang kadang juga memicu si emosi. Semoga terjawab ya Bu Hana ya. Jadi memang tidak ada yang pasti ya. Tidak ada yang pasti gitu. Kalau dari ini kita ngebahas masalah ini ya, gitu bukan yang lain. Terima kasih Bu Hana, semoga terjawab. Oke, jadi tadi ada lagi dari Bu Hana. Jadi kapan kita harus mencari bantuan ke psikolognya, Kak Belinda? Ya, oke. Kapan kita mesti mencari bantuan psikolog? Sebenarnya tadi sih poinnya yang sudah saya sebutkan juga di masalah tantrum. Kalau misalkan orang tua merasa selalu tidak pernah bisa, seringnya tidak pernah bisa mengelola emosi ketika menghadapi anak. Misalnya, kok dalam seminggu 5 hari aku selalu bentakin dia ya kalau anak yang lagi nunjukin perilaku yang nggak menyenangkan ya gitu, atau misalkan selalu pengen pukul anaknya gitu. Selama misalnya kita masih punya support system yang bagus, kita masih punya cara untuk trik untuk mengelola emosi dengan baik gitu ya, untuk kita menjaga diri kita, self care tadi yang baik, me time itu ya mungkin masih bisa berjalan. Tapi kalau misalkan anger itu terus berputar gitu ya, kayak nanti mukul nyesel ulang lagi, mukul nyesel sampai misalkan setiap hari, baiknya itu jadi tanda sih kita perlu konsul ke psikolog gitu. Semoga menjawab ya Bu Hana ya. Baik, terima kasih Kak Belinda, semoga terjawab ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir dari Bu Ranti. Bagaimana menghadapi anak yang baperan? Sudah saya coba untuk tenang, tapi dia makin merengek. Nah, saya coba tetap tenang sampai akhirnya saya peluk dia dan dia menjadi tenang. Tapi ketika ibunya datang, dia menjadi tantrum kembali karena takut pada ibunya. Nah, bagaimana cara untuk memberitahu pada ibu si anak agar tidak membentak sampai anaknya bisa takut sama ibunya? Silahkan Kak Belinda. Oke, jadi ini kayaknya bukan Ibu Ranti ya yang mengalami Betul. ya sepertinya ya. Oke. Nah ini balik lagi sih Bu Ranti ya, kita perlu tahu juga ya apa yang terjadi dengan ibunya, itu juga penting sih. Maksudnya apa sih hal-hal yang menghalangi si ibu untuk bisa lebih dapat sabar untuk mengelola emosinya sendiri. Jadi itu yang perlu digali. Kalau misalkan memang sangat mengganggu ya saya sarankan mungkin bisa ya konsultasikan dulu ya. Kalau ibunya juga merasa ada masalah, kalau nggak ada juga sulit ya. Ya kita bisa ajak bicara si orang tuanya gitu terkait mungkin bisa dimulai dengan Ibu Ranti
sharing aja gitu ya, hari ini ikutan seminar, terus bahwa oh ternyata kalau anak itu nggak bisa nih apa Mbak, kalau misalkan lagi tantrum kita ikutan marah, karena memang ya dia juga secara struktur otak udah jelas hari ini ya, sudah cukup jelas ya, kayak belum berkembang, kayak kita harus cari cara lain deh gitu untuk bantu anak ini. Jadi memang perlu diberikan apa kayak penjelasan ya tentang tumbuh kembang anak itu seperti apa, kemudian ketika tumbuh kembangnya seperti ini harusnya responnya seperti apa gitu. Baru misalkan orang tuanya misalnya oh ya udah tahu informasinya tapi kayak tapi aku nggak bisa deh, aku tuh orangnya nggak sabaran. Nah ini yang perlu digali lagi sebenarnya, kenapa ya kok apa orang tuanya sulit untuk mengelola emosinya sehingga ya harus dikonsultasikan gitu. Agak sulit sih sebenarnya menjawab terkait yang pertanyaan terakhir ini sih. Baiknya memang ya kita konsultasikan sih ya secara lebih personal ya gitu. Ya karena kan ini kayaknya anaknya ketika ketemu ibunya kayak nggak nyaman gitu ya. Mungkin ada masalah relasi juga yang perlu digali. Nah ini nggak tahu nih. Karena jangan-jangan apakah karena anaknya juga baperan juga karena relasi dengan orang tuanya juga nggak baik, kita juga nggak tahu nih gitu ya. Bu Ranti ya semoga bisa dikonsultasikan langsung aja ya biar lebih kayaknya cukup kompleks lah saya lihat gitu ya dari ceritanya. Boleh nanti konsultasikan lanjut ya dengan psikolog yang dipercaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Belinda. Semoga terjawab ya dan ada solusinya Bu Ranti. Silahkan menghubungi psikolog terdekatnya mungkin ya bisa. Ya sama Kak Belinda juga mungkin online dulu barangkali ya gitu.